Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Neng Henry Superman. Kali ini video kita akan membahas mengenai aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada program ini saya memilih untuk mempresentasikan program P5 tema 3 kearifan lokal yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Cibinong. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Neneng Hendriani, Magister Pendidikan, Guru Bahasa Inggris sekaligus anggota Komite Pembelajaran Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Jawa Barat. Sebagai sekolah penggerak Angkatan 2, SMA Negeri 4 Cibinong tentu saja sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan komite pembelajaran sebagai motor penggeraknya. Sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 sekaligus anggota komite pembelajaran di sekolah, saya tentu saja terlibat langsung dalam perencanaan program-program sekolah, terutama yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, saya dan teman-teman komite pembelajaran melakukan analisis terhadap 7 aset sekolah dan didapatkanlah kesimpulan bahwa siswa di SMA Negeri 4 Cibinong belum memahami kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Oleh karena itu, saya dan teman-teman memilih tema 3 kearifan lokal dan dimasukkanlah ke dalam program kerja Komite Pembelajaran SMA Negeri 4 Cibinong di samping tema 1 Gaya Hidup Berkelanjutan dan tema 2 Kewirausahaan. Alasan mengapa memilih tema 3 kearifan lokal pun karena adanya keragaman budaya, etnis, dan sejarah yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang berada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang saya pilih dan laksanakan selaku koordinator tema 3 kearifan lokal di SMA Negeri 4 Cibinong adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan para guru yang ditunjuk menjadi tim fasilitator untuk menyamakan visi dan misi terkait pelaksanaan dan luaran yang ingin dicapai pada program P5 tema 3 kearifan lokal. Berdasarkan hasil rapat tersebutlah baru saya dan rekan-rekan melaksanakan rapat koordinasi dengan perwakilan siswa dari kelas 10.1 sampai 10.12 untuk mendengar langsung pendapat mereka, suara mereka, pilihan mereka, dan kepemilikan mereka terkait program P5 tema 3 kearifan lokal. Langkah berikutnya yaitu menginventarisir aset sekolah yang bisa dikelola agar mendukung terlaksananya program P5 tema 3 kearifan lokal. Dari hasil analisis aset tadi dapat diambil kesimpulan bahwa aset yang dipilih adalah sumber daya manusia. Di lingkungan sekitar SMA Negeri 4 Cibinong banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi tokoh teladan generasi muda, di antaranya untuk bidang pertahanan keamanan seperti Mayor Oking Jaya Atmaja ataupun TB Samsudin. Dari aset agama dan budaya, SMA Negeri 4 Cibinong memiliki masyarakat di mana masyarakat yang berada di sekitar SMA 4 Cibinong memiliki budaya positif dan kearifan lokal yang dapat ditiru oleh siswa. Selain itu, masyarakat di sekitar SMA 4 Cibinong adalah masyarakat yang religius dengan memanfaatkan para pemangku kebijakan baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan maupun dinas-dinas terkait yang ada di sekitar SMA Negeri 4 Cibinong. Kami yakin mereka semua dapat menjadi narasumber yang handal untuk menjadi sumber belajar siswa-siswa SMA Negeri 4 Cibinong terkait tema 3 kearifan lokal. Telah mempertimbangkan banyak hal seperti yang telah diuraikan tadi dan juga dari rapat-rapat yang dilaksanakan, didapatlah keputusan yang disepakati bersama untuk melaksanakan P5 tema 3 kearifan lokal di SMA Negeri 4 Cibinong ini, yaitu 1. Siswa dapat memilih luaran produk yang akan dipamerkan pada gelar panen raya tema 3 kearifan lokal sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kedua,
fasilitator wajib mendampingi dan memfasilitasi siswa binaannya. 3. Siswa dan fasilitator dapat mencari narasumber yang sesuai dengan tema buku yang ingin ditulisnya. 4. Siswa dan fasilitator diberikan kebebasan untuk merancang tari kreasi Nusantara yang dapat dipertunjukkan di depan publik dengan iringan lagu profil pelajar Pancasila. Dan kelima, siswa dan fasilitator diberikan kebebasan untuk memilih, mempraktikkan, dan mengkreasikan kuliner Nusantara yang disukainya. Dan program P5 tema 3 kearifan lokal ini sendiri dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 hingga Maret 2023 dan gelar panen rayanya sendiri dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Mengapa ada jarak? Karena kami memerlukan waktu untuk mempersiapkan gelar panen rayanya di antara sekian banyaknya agenda kegiatan akademik yang ada di SMA Negeri 4 Cibinong. Berkat kerjasama yang baik antara komite pembelajaran, fasilitator, narasumber, dan siswa, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan program P5 tema 3 kearifan lokal dapat berjalan dengan baik dan sukses. Program P5 tema 3 kearifan lokal ini dirancang, saya pribadi merasa optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik dan sukses karena saya memiliki kepercayaan tinggi kepada seluruh rekan sejawat yang akan dipilih menjadi fasilitator saat itu. Meskipun mereka bukan penulis, penari, maupun koki, namun mereka memiliki semangat dan kemauan untuk membimbing dan mendidik siswa-siswa dengan sepenuh hati. Selain itu, saya pun percaya kepada seluruh siswa SMA Negeri 4 Cibinong bahwa mereka pasti akan merasa tertantang untuk menaklukkan tantangan yang saya berikan dalam bentuk program P5 tema 3 kearifan lokal dengan luaran berupa buku, tarian, dan kuliner bertema kearifan lokal masyarakat Cibinong. Pada saat program P5 tema 3 kearifan lokal ini dilaksanakan, saya merasa sangat bahagia karena dugaan saya bahwa seluruh fasilitator dapat berfungsi dengan baik benar adanya. Para siswa pun menunjukkan semangat yang luar biasa untuk mengerjakan seluruh tugas yang dipilihnya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Setiap kelas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tim naskah buku, tim tari kreasi, dan tim kuliner. Masing-masing dapat menunjukkan hasil karyanya tepat waktu pada akhir bulan Maret 2023. Penilaian untuk buku yang berhasil mereka tulis telah dilaksanakan pada bulan April 2023. Sementara untuk tari dan kuliner pada akhir bulan Mei 2023 pada saat gelar panen karya berlangsung. Perasaan bahagia dan bangga saya rasakan saat gelar panen raya program P5 tema 3 kearifan lokal berlangsung. Mereka berhasil mempelajari banyak hal dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 3 bulan untuk belajar mengenai kearifan lokal masyarakat Cibinong. Mereka berhasil membuktikan bahwa mereka kreatif, inovatif, mampu berkolaborasi, dan mau berusaha untuk terus maju menjadi pelajar Pancasila. Rangkaian kegiatan program P5 tema 3 kearifan lokal yang telah dilaksanakan, saya menemukan bahwa siswa di SMA Negeri 4 Cibinong dapat mempelajari hal-hal sebagai berikut. Pertama, menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan akademik dan non-akademik. Kedua, menumbuh kembangkan dimensi profil pelajar Pancasila terutama untuk dimensi gotong royong, kreativitas, dan inovatif. Ketiga, melatih public speaking mereka karena mereka harus menemui para narasumber yang menjadi sumber belajar mereka selain guru di sekolah. Keempat, melatih kemampuan menulis mereka. Kelima, mereka menjadi lebih disiplin dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan berikutnya adalah meningkatnya kemampuan soft skill mereka. Oke, selain dari itu, mereka juga telah mempelajari banyak hal selain apa yang sudah dipelajari pada tema 1, gaya hidup berkelanjutan, dan tema 2, kewirausahaan. Mereka dapat lebih memahami tugas sebagai pelajar Pancasila yang cinta tanah air, bangga pada kekayaan bangsa, dan peduli pada lingkungan hidup. Melalui modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini,
saya menyadari betul bahwa keberhasilan program P5 Tema 3 Kearifan Lokal di sekolah saya terletak pada tingkat kepemilikan siswa terhadap program. Ketika ide siswa didengarkan oleh penentu kebijakan sekolah dan mereka dibebaskan memilih luaran yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, maka disitulah mereka merasa memiliki program ini. Dan ini membuat mereka berusaha sekuat tenaga menyukseskan program ini dengan baik. Bagi saya pribadi, pelaksanaan program P5 Tema 3 Kearifan Lokal ini sudah sesuai dengan isi materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan memperhatikan 7 aset sumber daya sekolah dan 7 karakteristik lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan siswa dan kepemilikan siswa. Ketujuh karakteristik lingkungan tersebut adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat dalam proses belajarnya sendiri secara aktif. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Dari apa yang telah dihasilkan oleh siswa pada program P5 Tema 3 Kearifan Lokal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa SMA Negeri 4 Cibinong telah berhasil menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan representatif dalam mengembangkan kompetensi siswa berbasis dimensi profil pelajar Pancasila. Satu lagi, ternyata bila dilihat dari taksonomi Bloom versi revisi, para siswa SMA Negeri 4 Cibinong sudah berada pada level C5 dan C6. Pada level C5, siswa yang masuk ke dalam kelompok kuliner sudah bisa mengevaluasi kuliner apa saja yang cocok dan mampu mereka presentasikan. Pada level C6, siswa yang tergabung pada tim naskah buku maupun tim tari kreasi sudah mampu mencipta, yaitu menciptakan buku yang berisi kearifan lokal masyarakat Cibinong dan menciptakan tari kreasi baru dengan lagu latar profil pelajar Pancasila. Program P5 Tema 3 Kearifan Lokal ini untuk penerapan ke depannya tentu saja akan terus dilaksanakan dengan sedikit penyempurnaan dengan apa yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Di sekolah secara resmi, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam penerapan program P5 Tema 3 Kearifan Lokal pada tahun ajaran mendatang yaitu 2023 sampai 2024 adalah 1. Kembali berdiskusi dan berkolaborasi dengan fasilitator dalam menyusun modul P5 Tema 3 Kearifan Lokal. Kedua, mengundang komite sekolah, OSIS, MPPK untuk mengelaborasi program P5 Tema 3 Kearifan Lokal. Disinilah kembali kami akan mendengarkan lagi suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Ketiga, mendorong tokoh-tokoh masyarakat untuk kembali membantu kami dalam proses pembelajaran P5 Tema 3 Kearifan Lokal sebagai narasumber. Secara pribadi, saya akan mempertahankan komunikasi dan hubungan internal yang sudah terjalin dengan baik antara warga sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program serupa di tahun ajaran 2023-2024. Ini produk luaran siswa SMA Negeri 4 Cibinong dalam bentuk buku yang dihasilkan oleh 12 tim naskah buku dari 12 kelas. Pertama yaitu mengupas misteri Gedung Arsip dan Setu Cikaret Cibinong Bogor
Yang kedua, Maguma Taraya bercerita. Yang ketiga, mengenang perjuangan para tokoh Karanggan Citerep. Yang keempat, sejarah berdirinya Stadion Pekansari. Kelima, jejak rekam masyarakat Cibinong. Keenam, Kelurahan Cirimekar, Yon Bekang, dan TPU Cirimekar. 7. Makam Keramat Batu Bongkok. 8. Pesona Kebun Raya Cibinong. 9. Perjalanan dan perkembangan Masjid Al-Atiqiyah dan Museum Keris. Ke-10. Jejak etnis Tionghoa di Cibinong. Ke-11. Kompilasi cerita Muara Beres. Dan terakhir, akar lampau peribadatan 3 umat beragama di Bekang, Cibinong, Bogor. Sekianlah aksi nyata yang telah saya laksanakan berdasarkan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di SMA Negeri 4 Cibinong. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.